makan. Nggak pansos, nggak terkenal. Oke, kali ini Raja Bangsawan Satria Mulia Pataudi balas sentilannya. Nggak dapat money landrong, nggak dapat rumah mewah. Nggak dapat money landrong, nggak bisa pamer-pamer. Nggak dapat money landrong, nggak bisa naik mobil mewah. Gue tahu duitnya dari mana. Gak bisa disebut guys, nanti kalau misalnya mereka kerjasama gue diciduk, kasihan bokap gue, anak kesayangannya hilang dari muka bumi ini. Nggak ada otaknya. Dia bawa ras ya? Iya, bawa ras Jawa, Cong. Akhirnya dia keblinger sendiri sama omongannya sendiri. Tuh, yang nonton gua tuh 112k. Iya. Ya Allah. Gua dibilang tukang ribut juga. Gua milih-milih, kalau mau milih gua tuh pemilih. Nggak semua orang bisa masuk ke lingkungan gua. Puji kalau menurut gue dia bukan tipe yang arogan, tetapi dia pasti akan meledak ketika kesalahan orang itu berulang-ulang kali dilakukan berulang kali dengan kesalahan yang sama sekali lagi loh. Postingan story Atta Halilintar jadi huru hara guys. Ini sekarang gue mau gibah lagi buat kalian yang nggak mau nambahin dosa dunia, cabut. Gue nggak tahu ini gue ngomongin ini tuh telat atau enggak ya. Cuma karena gue baru mau ngomongnya sekarang dan gue baru ngerti kasusnya gitu, jadi gue baru buat fittingnya sekarang. Jadi akhir-akhir ini guys, FYP gue tuh isinya bener-bener banyak banget, ruwet banget gitu ya. Dimulai dari El Cipa, kan, terus dimulai dari perceraian ini itu, si ini si itu, sampai story Instagramnya Atta Halilintar itu jadi sorotan publik. Disclaimer dulu ya, gue minta tolong kalian tonton dulu sampai habis supaya tidak ada miskom, dan ini hanyalah opini gue terkait storynya Atta Halilintar. Dan gue buat ini juga karena kalian komen di VT-VT gue yang sebelum-sebelumnya itu minta gue untuk speak up tentang kasus ini, dan terserah kalian mau sependapat atau tidak dengan saya. Sebenarnya guys, gue itu paham maksudnya si Atta ngeposting story itu, maksudnya tuh apa tuh gue paham gitu. Cuman menurut gue ya memang seharusnya mungkin tidak harus diposting di story Instagram ya, terlepas dengan SDM netizen Indonesia yang kadang kurang bisa menerima atau kurang bisa masuk gitu apa yang kita maksudkan. Jadi netizen Indonesia ini kurang lebih susah gitu ya untuk menangkap apa yang kita maksudkan dalam sebuah postingan gitu loh. Malah jadinya digoreng ke sana, goreng ke sini gitulah. Benernya guys, statement Atta itu bener kalau menurut gua ya. Di postingannya Atta itu tidak apa ya? Di storynya Atta tuh si Atta itu cuman bilang untuk tidak mengungkit-ungkit aib seseorang yang sudah tidak ada alias sudah meninggal gitu loh. Lebih baik didoakan, dikirim Al-Fatihah gitu-gitu. Cuma sayangnya kenapa itu komennya dia harus di screenshot, di crop, dan di post di story. Atta itu cuman komen di salah satu video di TikTok gitu ya kayaknya ya. Nah komennya dia sendiri itu di screenshot, di post di Instagram. Padahal tulisannya Atta itu memang membela almarhumah Vanessa Angel gitu loh. Tapi malah jadinya digoreng sama netizen seperti seolah-olah Atta yang mengungkit almarhumah Vanessa, padahal enggak. Ya itulah gue bilang, ngapain sebenarnya diposting gitu. Kayak lu kalau emang lu ngebelain Vanessa gitu ya udah gitu, nggak usah sampai diketahui publik. Makanya netizen juga banyak banget yang berprasangka dan beropini kayak ya udah kalau lu emang belain Vanessa kenapa harus sampai diposting, lu mau jadi pahlawan bla 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 gitu. Gue jadi penasaran itu postingan siapa sih yang di komen sama Atta, bisa-bisanya jadi huru hara lagi, ngapain sih bikin VT-VT kayak begitu. Elah, sampah bener sampah. Juga paham maksudnya si Atta ngepost itu di storynya tuh dia ngajak orang-orang, dia ngajak followersnya dia untuk tidak menyebarkan aib orang yang sudah tidak ada, aib orang yang sudah meninggal. Cukup didoain aja gitu loh. Cuma ya followers dan netizen itu pada banyak banget yang kagak paham. Emang gue pribadi sih ya kalau pas ngeliat potongan story-storynya si Atta itu ya memang storynya tuh agak-agak ambigu gitu guys. Jadi nggak kesana nggak kesini, udah di tengah-tengah aja gitu, ngambangnya kemana ya nggak tahu. Makanya akhirnya juga digoreng sama netizen. Aduh Bang Atta, lain kali kalau mau update story dipikirin dulu ya. Soalnya Bang Atta ini public figure yang bukan followersnya cuma 500.000, enggak, udah berjuta-juta, subscribernya juga berjuta-juta. Jadi pasti pandangan publik itu tertuju kepada Anda semuanya. Baiklah pemirsa, setelah banyak yang melihat tayangan Aisyah lagi jalan-jalan di Bali dengan Mamari, tiba-tiba sekarang banyak ada dua pro kontra ya. Ada yang kapalnya sudah mau karam, nggak ikut berlayar lagi, ada yang masih berlayar lagi, masih tetap pada
tujuan awal kita itu mendukung Aisar dan juga Fuji. Kalau aku ya, VOV aku ya, menurutku, jadi kehidupan orang-orang public figure tuh ya, orang-orang terkenal tuh tidak sesimpel yang kita bayangkan loh. Mereka tuh nggak segampang sebaca itu. Jadi ada hal-hal yang kadang kita memang tidak bisa lihat dan tidak bisa ditunjukkan ke publik gitu. Kalau menurut aku sih, dari beberapa aku mengikuti juga teman-temannya komentar segala macam, feelingku sih sebenarnya Aisar itu berkomunikasi kok dengan Fuji. Nah, karena kehebohan kemarin itu kan mereka akhirnya sekarang lebih stay private gitu, jadi nggak gampang nyebut-nyebut lagi. Udah awal-awalnya kan buat lucu-lucuan ya, buat seru-seruan, tapi makin kesini justru biasanya kehidupan public figure itu semakin quiet atau semakin diem, itu biasanya justru lebih mendekati benar atau lebih mendekati fakta atau kenyataan. Kalau yang justru diomongin, dihumbar ya, kecuali mereka memang publish gitu, itu biasanya untuk bercandaan. Tapi kalau misalnya udah lebih diem, itu biasanya justru lebih mengarah kepada fakta, atau lebih mengarah ke dalam ini mereka sepertinya mereka ya memang berkomunikasi. Itu sih POV aku ya. Kalau pada akhirnya nanti mereka sebenarnya udah deket, tahu-tahu nanti fakta di lapangan berikutnya ketahuannya pas justru udah, bisa jadi justru ketahuannya kejutannya mereka mengabarkan kabar yang lebih baik, hubungan yang lebih serius, atau mungkin juga malah udah pisah. Kita kan nggak pernah tahu. Tapi pada saat ini kalau VOP aku dan feelingku ya, itu mereka deket kok, akrab gitu, maksudnya ya sering berkomunikasi, penjajakan lah, pendekatan gitu. Kenapa Aisar sekarang sangat menjaga sekali untuk nggak gampang nyebut, nggak gampang mengkait-kaitkan gitu loh, karena dia nggak mau pokoknya apa-apa itu dikaitkan lagi dengan Fuji, diusik-usik gitu segala macam. Terus kalau misalkan sekarang dia ke Bali nih ditemenin sama Mamari gitu ya, mamanya Kamari, ya wajar-wajar aja guys, kan dia bisa berteman dengan siapapun, dan maksudnya sikapnya dia juga yang normal-normal aja, yang biasa aja, memang seperti konyolnya dia. Memang sih kadang gue ngeliat dia suka kayak agak, anaknya memang hyperaktif aja gitu, tapi itulah dia gitu, dan dia bisa berteman dengan siapapun, toh dia juga tidak yang kontak fisik ya. Perhatiin, coba, jarang kan dia tuh kalau sama cewek rangkul, deket, nempel, bahkan dia agak menjaga gitu ya, ada terbatas gitu. Kalau ngomong bercanda mungkin ya akrab, tapi kalau untuk sentuhan fisik segala macam itu menurutku dia sangat menjaga gitu ya. Jadi untuk temen-temen yang memang feelingnya mungkin beda ya, yang merasa aduh kayaknya nggak deh, kapal kayaknya bakal karam, ya nggak apa-apa juga.